Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online gereja GPDI Maranatha Malang. Kami sangat bersuka cita sekali menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang baru pertama kali bergabung dengan kami, maupun Bapak Ibu yang selalu setia beribadah online bersama kami di setiap minggunya. Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah masuk di pertengahan bulan Juli ini. Saya percaya Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita dan juga melingkupi kita dengan kasih dan damai sejahtera. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk fokus. Kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk menyiapkan Alkitab dan juga buku catatan untuk mencatat setiap firman yang akan dibagikan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau yang akan menolong kami, memberkati dan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah nanti, sehingga kami dapat diberkati dengan luar biasa bersama dengan keluarga kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Allah kita, Allah yang dahsyat, luar biasa. Mari tepuk tangan bersama-sama. Ya Allah perisai kita, Kau perlindungan kami Tuhan. Hingga dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam
selalu ada bagi kami Tuhan. Melewati apapun Engkau ada bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
mau berjalan bersama dengan Engkau, mengikuti Engkau Tuhan, melalui setiap rencana-rencana-Mu ya Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memampukan setiap kami. Hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan, kemenangan, pertolongan, dan pengharapan kami hanya di dalam-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bekerja terus di dalam kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau duduk diam ya Tuhan. Kami mau menerima setiap perfirman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, yang menasihati kami dan menjadi pedoman hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk menerima setiap firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hikmat yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ya Bapa. Juga berikan hikmat-Mu atas hamba-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah jalannya firman Tuhan dari awal hingga akhirnya kami mau serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami buka hati kami siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengenal Tuhan melalui peraturan-peraturannya. Ya. Banyak orang senang mengenal Tuhan melalui mujizat-mujizatnya. Banyak orang senang mengenal Tuhan saat mengalami perjumpaan secara pribadi. Banyak orang senang mengenal Tuhan ketika mereka ditolong oleh Tuhan. Tetapi ketika kita belajar tentang mengenal Tuhan melalui peraturan-peraturan, acap kali kita langsung stres begitu saudara-saudara, yang langsung waduh peraturan lagi ya. Ya, tetapi peraturan firman Tuhan itu adalah menghiburkan hati kita, menguatkan hidup kita. Katakan haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka bersama dalam Mazmur 119 ayat yang ke-15. Mazmur 119 ayat yang ke-15 dalam bahasa Indonesia masa kini. Aku mau mempelajari keputusan-keputusan-Mu dan memperhatikan petunjuk-petunjuk-Mu. Di dalam kitab Taurat ada hukum, tetapi ada juga peraturan, saudara-saudara ya. Di dalam ayat ini Raja Daud juga sangat memperhatikan peraturan-peraturan Allah. Kata keputusan dalam bahasa aslinya dipakai dengan kata pigut, ya, yang artinya instruksi, ya, atau peraturan. Dan kalau kita mempelajari peraturan-peraturannya, maka kita akan mengenal 3 hal tentang Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang beraturan. Allah kita adalah Allah yang teratur. Ya. Di dalam Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 28, saudara nanti baca, ada peraturan di mana Allah mengatur posisi keberangkatan bangsa Israel. Dan ini adalah salah satu peraturan yang ada di kitab Taurat. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah kita, ya, sekali lagi adalah Allah yang penuh dengan keteraturan, saudara-saudara. Allah yang penuh dengan keteraturan. 1 Korintus 14 ayat 40 dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan, tetapi semuanya harus dilakukan dengan baik dan teratur. Allah selalu bekerja dengan tertata dan teratur. Yesus pun melayani dengan segala keteraturan. Dalam Markus 1 ayat 14 di sana dikatakan, setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea dan mengabarkan kabar baik dari Allah di sana. Ya,
Sesudah Yohanes ditangkap, barulah Yesus muncul untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah. Di dalam kehidupan berumah tangga pun kita memiliki yang namanya peraturan-peraturan yang disebutkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3, 8 dan 9 dinamakan di situ adalah hierarki dalam rumah tangga atau hierarki dalam keluarga. Saudara-saudara, saya baca buat saudara pada pagi hari ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Ya, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Mari kita katakan amin. Ya, jadi urutannya atau hierarkinya adalah Allah Bapa, ya, kemudian Kristus, ya, kemudian suami, kemudian istri. Jadi suami adalah kepala dari istri. Semua memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Saudara-saudara, suami ya memiliki kewajiban juga dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban suami adalah mengasihi istri. Kewajiban suami adalah melindungi istri. Kewajiban suami adalah untuk mengayomi istri. Sementara istri itu sendiri memiliki juga kewajiban, yaitu menolong, ya, kemudian menopang dan menghormati sang suami. Bila hierarki atau peraturan-peraturan ini, saudara-saudara, dilaksanakan dengan baik, maka rumah tangga akan bahagia. Mari, saudara-saudara, kita cek, ya, keberadaan rumah tangga kita masing-masing. Kalau rumah tangga kita nggak bahagia, berarti hierarkinya perlu kita benahi lagi. Katakan haleluya. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang tepat, ya. Allah yang terperinci, ya, atau Allah yang detail, ya, saudara-saudara. Di dalam kitab Taurat, mulai dari Kejadian, kemudian Keluaran, Imamat, Ulangan, ya, saudara-saudara, Bilangan, Ulangan, ya. Ada begitu banyak angka atau perhitungan yang muncul dan jumlahnya selalu tepat. Dan jumlahnya selalu tepat, saudara-saudara. Ya, salah satu contohnya dalam kitab Bilangan. Ya, mari kita membuka dalam Bilangan 3 ayat 46 dan 50, ya. Bilangan 3 ayat 46 dan 50. Di sana ditulis sebagai tebusan untuk ke-273 anak sulung Israel yang melebihi jumlah orang Lewi itu, daripada anak-anak sulung Israel diambilnya perak itu 1.365 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Dijelaskan bahwa jumlah anak sulung orang Israel yang harus ditebus adalah 22.273. Dan jumlah orang Lewi, ya, sebagai ganti semua anak sulung Israel pada waktu itu sejumlah 22.000. Jadi masih mengalami kekurangan sejumlah 273. Ya, saudara-saudara, belum ditebus, artinya 273 orang ini belum ditebus. Kekurangan ini harus ditebus dengan uang sikal perak, yaitu satu orang sebesar 5 sikal perak, sehingga didapati yaitu 1.365 sikal perak. Ya. Jadi betapa detailnya atau betapa terperincinya, tepatnya perhitungan yang Allah lakukan, saudara-saudara. Dan kitab Bilangan itu melaporkan. Ya. Jadi ketika kita membaca kitab Bilangan, kita jangan, waduh, isinya angka-angka. Tetapi Allah kita mengajar kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan keteraturan.
Allah kita adalah Allah yang penuh dengan ketepatan. Allah kita adalah Allah yang sangat merinci dengan detail. Ya saudara-saudara, Allah mengenal kita. Saudara-saudara, Allah mengenal saudara secara terperinci. Dalam Mazmur pasal 87 ayat 5 katakan, ya, berkata seorang demi seorang dilahirkan di Sion, Allah kenal siapa yang dilahirkan baru di dalam kerajaannya. Karena itu percayalah bahwa Allah juga mengenali masalah dan pergumulan kita dengan detail, saudara-saudara. Masalah dan pergumulan Bapak Ibu Saudara secara terperinci. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara menjelaskannya masalah dan pergumulan saudara, tapi saat belum memulai saja mungkin saudara sudah berderai, berlinang-linang air mata. Tetapi Allah itu tahu ya saudara-saudara secara terperinci masalah dan pergumulan saudara pada saat ini. Ya. Dan Allah bukan hanya tahu secara detail, saudara-saudara, tetapi Allah itu juga bisa menolong kita. Katakan amin, katakan haleluya. Ya, Allah bisa menolong saudara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, saudara-saudara, saat kita mengetahui bahwa Allah kita itu adalah Allah yang teratur, Allah yang terperinci. Ya, yang pertama saudara-saudara adalah di dalam kita membaca firman Tuhan. Seringkali kita membaca firman Tuhan itu loncat-loncat, bolong-bolong, ya saudara-saudara. Dan seringkali kita membaca firman Tuhan itu ya hanya sekilas saja, sekedar saja. Tetapi ketika kita membaca secara teratur, saudara-saudara, mulai dari perjanjian lama, kalau perjanjian lama sudah selesai, perjanjian baru, ya balik lagi ke perjanjian lama, saudara-saudara. Apalagi saudara memiliki terjemahan-terjemahan yang lain ya, yang memiliki variasi yang lebih banyak lagi, itu memperkaya pengetahuan kita akan firman Tuhan, maka kita mengalami berkat tersendiri. Selalu ada pewahyuan-pewahyuan yang baru, saudara-saudara, dalam hidup kita. Ya, saat kita membaca firman Tuhan, mari kita membaca dengan teratur. Jangan kita membaca menurut maunya kita sendiri. Jangan kita membaca, ya kalau kita lagi moodnya enak ya kita baca, kalau enggak ya enggak, saudara-saudara. Atau kita membaca dengan sistem borongan ya. Ya. Mari kita membaca dengan teratur. Ya, seperti apa? Seperti bangsa Israel memungut mana dengan teratur. Pagi-pagi mereka memungut mana. Ya, seperti biji ketumbar ya. Ya, memungut ya, saudara-saudara. Agak siang dikit sudah enggak ada, sudah mencair ya. Rupanya ada beberapa juga ya yang memungut ya lebih dari takaran, karena besok itu hari Sabat. Ya memang Tuhan disuruhkan juga, tapi hari-hari lain mereka rupanya mencobai Tuhan, dan apa yang terjadi? Busuk ya saudara-saudara, busuk. Ya jadi baik kita membaca sedikit atau membaca banyak, saudara-saudara, mari kita membaca dengan teratur, dengan teliti. Ya saudara bisa menandai ya kata kalimat. Ya jangan membaca terlalu cepat. Mari kita membaca dengan pengertian yang datang daripada Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua dalam mengembalikan milik Tuhan. Ya, dalam mengembalikan milik Tuhan. Saudara-saudara. Dalam Matius 23 ayat 23. Di situ Tuhan mengingatkan lagi kepada orang-orang Farisi ya, orang-orang ahli-ahli Taurat ya. Mereka itu adalah orang-orang yang tepat ya saudara-saudara, mereka begitu terperinci. Tuhan ingin kita belajar mengembalikan persepuluhan saudara-saudara dengan detail, dengan terperinci, dengan jujur. Ya, saudara-saudara. Jadi jangan kita mengglobalkan begitu saja, tetapi mari kita
hitung berkat setiap hari itu satu-satu. Mari kita mencatat dengan terperinci. Ya saudara-saudara. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Biarlah setelah firman Tuhan ini diberitakan, pikiran kita terbuka. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang teratur, anak-anak Tuhan yang merinci keuangan dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang terbaik. Allah saudara di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang terbaik. Katakan, Allahku adalah Allah yang terbaik. Ya, Allahku adalah Allah yang terbaik. Allah kita adalah Allah yang sempurna, saudara-saudara. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab yang berkata bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang terbaik dari segala Allah di dunia ini. Dari segala Baal, dari segala sesembahan orang-orang di muka bumi, Allah kita adalah Allah yang terbaik. Ya saudara-saudara. Oleh karena itu kita pun harus memberikan kepada Tuhan itu yang terbaik. Ya saudara-saudara. Yang terbaik. Bukan yang rata-rata. Atau di bawah rata-rata. Atau yang jelek. Ya saudara-saudara. Atau yang sudah pudar. Atau yang sudah usang. Ya saudara-saudara. Acap kali ketika gereja mengadakan satu event. Ya. Mulai saudara-saudara. Diadakan ya, pengumpulan ya dana. Ya, sudah itu, saudara-saudara. Beberapa waktu selalu kami perhatikan barang-barang yang usang itu numpuk ya saudara-saudara di gereja. Walaupun itu memiliki nilai finansial, tapi mari kita jadi anak Tuhan. Kalau ada yang terbaik jangan yang usang. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Katakan haleluya. Ya, mari kita memberikan yang terbaik. Ya. Mungkin kita berpikir seperti ini. Ya. Gereja pasti menerima ya, walaupun itu barang usang. Iya saudara-saudara. Mari bertobat. Ya. Ambil keputusan sejak hari ini. Jangan pernah membawa hal-hal yang usang. Ya. Ke rumah Tuhan. Tetapi mari kita memberikan yang terbaik. Keluaran 23 ayat 19 katakan, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jangan kau masak anak kambing dalam susu induknya. Dalam Imamat 2 ayat 7. Jikalau persembahanmu itu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. Iya, saudara-saudara. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu. Yang terbaik, tepung yang terbaik, sajian yang terbaik. Saudara-saudara, karena Allah kita adalah Allah yang suka yang terbaik. Katakan, Allah kita Allah yang suka yang terbaik. Allah kita itu Allah yang suka the best ya saudara. Allah yang enggak hanya suka yang bitter atau good, tetapi Allah kita itu Allah yang suka the best saudara-saudara, yang terbaik, yang sempurna saudara-saudara. Karena Allah kita adalah Allah suka yang terbaik, Allah yang suka kepada mutu yang tinggi ya saudara-saudara. Namun sangat disayangkan sekali kita sebagai umat Tuhan, kita kurang mengerti akan hal ini. Ya. Kita kurang ya saudara-saudara, kita kurang mengerti, kita nggak nyambung ya saudara-saudara dengan hal ini. Mari kita melihat dalam kitab Maleaki, kitab terakhir dari perjanjian lama, itu berisi tentang teguran Allah ya, kepada umat Tuhan yang tidak menghormati ya Tuhan. Umat Tuhan yang tidak menghormati namanya. Caranya bagaimana saudara-saudara? Dengan meremehkan atau merendahkan korban-korban yang dipersembahkan kepada Allah. Ya acap kali ketika kita membawa korban kepada Tuhan, ya kita menganggap, ya sudahlah, saya sudah lakukan itu sejak sekolah minggu. Akhirnya kita melakukannya dengan sembarang.
Saudara perlu ketahui bahwa saat kita melakukan itu, ya saudara-saudara, saudara perlu ketahui, saudara perlu ketahui bahwa itu adalah hal yang meremehkan, tidak menghormati atau merendahkan korban-korban kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab, ya, Alkitab saudara lihat. Di Alkitab saudara yang Alkitab manual, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ada satu lembar kosong di situ, di sana ya saudara-saudara. Di situ ada dinilai yaitu 400 tahun. 400 tahun. Ya kalau satu generasi 40 berarti 10 generasi. Iya saudara-saudara. Tuhan berhenti berbicara kepada umatnya. Lantaran kenapa? Tidak memperhatikan, artinya meremehkan, ya saudara-saudara, korban, merendahkan korban-korban yang kita bawa kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, ya itu tadi, biasa dan lain sebagainya. Tapi mari kita ambil sikap pertobatan pada pagi hari ini. Tuhan ampuni kami. Ya, jadi 400 tahun ya, kurang lebih 10 generasi. Tuhan itu berhenti berbicara kepada umatnya. Kita semua ingin saudara-saudara diberkati. Haleluya. Ya, kita ingin diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik. Tetapi apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Ini satu pertanyaan yang besar. Karena kita belajar memberi yang terbaik. Ya saudara-saudara, contohnya saudara-saudara, dalam pelayanan, mari kita melayani dengan sepenuh hati kita. Ya, seperti di dalam Kolose 3 ayat 23-24, ya, melayani, ya, baik dalam dunia pekerjaan, baik melayani Tuhan di rumah Tuhan, ya, di ibadah-ibadah, ya. Mari kita melayani dengan segenap hati, lakukan dengan segenap hati. Tuhan sebagai majikan kita, Tuhan sebagai bos kita. Ya, Tuhan yang memberi upah atas setiap jeripaya kita. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan bahwa jeripaya saudara dan saya itu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan. Ya, oleh karena itu mari kita memberi pelayanan kita dengan sepenuh hati. Bahkan melalui pujian dan penyembahan. Baik secara sendiri dalam saat-saat teduh saudara, ya, ataupun secara korporat, secara berkelompok, secara lebih banyak, lebih dari 2 atau 3 orang. Ya, Alkitab katakan 2-3 orang Tuhan hadir juga kalau sepakat. Kalau lebih dari 2-3 orang, ya saudara-saudara, Tuhan pun hadir dalam pujian dan penyembahan. Dalam korban-korban kita, saudara-saudara, sekali lagi, mari kita siapkan yang terbaik. Roma 12 ayat 1 dan 2. Hidup kita. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Yang kudus. Amin. Dan yang berkenan kepada Allah. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Itu adalah ibadah yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, di dalam perbuatan kita. Dalam Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh melakukannya. Ya, melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Di dalam pikiran kita, Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya, ya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya saudara-saudara, pikirkanlah semuanya itu. Serta dalam hal yang lain masih banyak sekali ya saudara-saudara. Tuhan menuntut yang terbaik dari kita. Karena Tuhan kita
Allah kita telah memberikan yang terbaik terlebih dahulu, yaitu anaknya yang tunggal. Ya saudara-saudara, ia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dalam Roma 8 ayat 32, ia sudah selayaknya, sewajarnya, pantas ya saudara-saudara, Allah itu menerima yang terbaik dari kita umatnya. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang teratur. Allah kita adalah Allah yang terperinci atau detail. Allah kita adalah Allah yang menyukai yang terbaik. Sebab itu marilah kita mengenal Tuhan. Ya saudara-saudara, lebih dari sekedarnya. Mari kita mengenal Tuhan agar ibadah kita dan cara hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mengangkat tangan kita tundukkan kepala kita, bersatu di dalam doa kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini ya Tuhan kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih. Kami memiliki Allah yang teratur. Kami memiliki Allah yang terperinci. Kami memiliki Allah yang baik. Kami memiliki Allah yang menginginkan kami ya Tuhan belajar memberikan yang terbaik. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Seringkali kami lakukan segala hal dengan tradisi, dengan sesuatu kebiasaan, rutinitas. Sehingga mutu-mutu yang semakin berkurang. Hal-hal yang usang ya Tuhan. Perkara-perkara yang usang. Ya Tuhan, yang kami sodorkan kepada Engkau. Tuhan ampuni kami. Tuhan basuh kami dengan darah-Mu yang suci. Dengan firman-Mu dan urapan-Mu. Agar kami tidak mengalami ya Tuhan, Engkau berhenti berbicara. Tetapi kami boleh mengalami Engkau setiap saat, setiap waktu berbicara. Engkau menyampaikan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu untuk setiap kami. Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati-hati jemaat-Mu ya Tuhan, yang secara online maupun orang-orang percaya lainnya, agar firman pada hari ini boleh bekerja dan mengubah hidup mereka menjadi baru, dan mereka boleh merasakan kebaikan, kemurahan. Mereka bisa menyaksikan ke banyak orang bahwa Tuhan itu baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima berkat firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman persembahan, di mana firman persembahan ini akan membuat kita satu hal yang bergairah, hal yang selalu memantapkan kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oke, baik. Kita akan lihat satu judul firman Tuhan yang saya akan angkat, yaitu perkara yang kecil. Mengapa saya mengangkat judul firman Tuhan pada saat ini tentang perkara yang kecil? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10, kitab Lukas 16 ayat yang ke-10, di situ dijelaskan, mari kita sama-sama membacanya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara yang besar, ia tidak setia dalam perkara-perkara yang besar juga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentunya kita jangan pernah meremehkan apa yang namanya hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena dari hal-hal yang kecil kita dapat membawa kita naik, atau kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, hal-hal yang besar. Tetapi juga saudara harus perlu ingat, tentunya perkara-perkara kecil itu juga kita bisa akan jatuh. Karena perkara-perkara kecil itu akan membawa kita kepada hal-hal yang kita tidak duga.
Bapak Ibu saudara-saudara yang sekalian, sebaliknya kalau Bapak Ibu memiliki peluang-peluang kecil yang dimanfaatkan dengan baik, akan menghasilkan apa yang namanya keberhasilan yang besar. Bapak Ibu perlu memahami bahwa kesuksesan yang besar itu dibangun dari hal-hal yang kecil, di mana kita lakukan dari hari ke sehari di dalam perjalanan kehidupan kita yang kita tempuh, baik itu jauh maupun yang dekat. Kita diawali dengan hal-hal yang kecil. Demikian juga dengan persembahan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan pernah menganggap hal kecil, karena dari persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita menganggap kecil. Itu akan melibatkan Tuhan untuk melihat saudara dan saya apakah tetap setia melakukan persembahan, baik itu kita anggap secara kecil, tetapi di mata Tuhan itu merupakan hal yang besar. Karena Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah berpikir bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah melihat ketika saudara dan saya ini memberikan persembahan. Ya, manusia memang tidak dapat melihat apa yang ada di dalam hati saudara, apa yang saudara berikan kepada Tuhan. Tetapi ada satu peristiwa yang terjadi yang saya akan angkat pada pagi hari ini. Di dalam kitab Lukas pasal 21, di ayat 1 sampai yang keempat. Di situ kita menceritakan, kita tahu bahwa sesungguhnya Yesus Kristus memperhatikan apa yang kita mau bawa kepada Tuhan. Yesus Kristus melihat ada seorang ibu yang miskin memberikan persembahannya dengan segenap hati, dengan hal-hal yang dia punya. Dia mau kasih kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang pertama, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat seorang orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini yang memberi lebih banyak daripada semua orang yang memberikan yang banyak." Bapak Ibu saudara-saudara, dari peristiwa ini kita bisa dapat lihat, jangan pernah ada pemikiran kita bahwa kita tidak pernah dilihat orang bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Tetapi ada mata Tuhan yang melihat kesungguhan saudara, kesetiaan saudara kepada Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan menganggap hal-hal yang kecil itu selalu membawa saudara terkecil. Tetapi saudara, perkara-perkara kecil itu akan membawa saudara kepada perkara-perkara yang besar. Asalkan kita setia kepada Tuhan. Jadi setialah dalam hal-hal perkara yang kecil. Baik itu kita mempersembahkan kepada Tuhan, baik kita melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, contoh ada gambaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara perlu ingat, pohon mangga itu ditanam hanya 1 buah. Tetapi ketika dia bertumbuh, ketika dia berbuah lebat, itulah dari perkara kecil, dari biji yang kecil menghasilkan buah yang lebat. Demikian juga saudara dan saya pada pagi hari ini memberikan persembahan, jangan menganggap itu hal yang kecil. Tetapi mari Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang saudara tabur pada pagi hari ini, apa yang saudara lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pada perkara yang kecil ini kita mau kembangkan kerohanian kita, kita mau kembangkan apa yang mau Tuhan dalam diri kita. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, inilah firman Tuhan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat buat saudara dan saya pada pagi hari ini. Kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Biarlah semua yang kita lakukan untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih
untuk persembahan yang Kau sudah berikan pada hari ini. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, jemaat GPD Maranatha yang rindu akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Kami tidak menginginkan perkara ini sebagai perkara yang kecil, tetapi kami tahu ada mata Tuhan yang melihat ketika kami mau memberikan kepadamu ya Tuhan. Kami menganggap perkara kecil ini akan membawa kita, akan membawa kami kepada perkara-perkara yang besar, yaitu kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami persembahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberi. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala lagi dan kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Kami begitu bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang menyenangkan dalam hati kami. Terima kasih. Terima kasih juga buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami dan bertumbuh akan pengenalan Engkau Yesus. Kami doakan jemaat yang hanya bisa mengikuti ibadah online, kiranya Tuhan menolong, memberkati dalam segala hal agar jemaat Maranatha tetap setia bersama Yesus. Terima kasih. Tuhan memberkati usahanya, toko, sekolah, pekerjaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, diberkati dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi memuji Tuhan yang berisai kekuatan kita. Amin. Haleluya. Hingga dekatku ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memenang hidupku di tanganmu. Kau melakukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Katakan mengikuti Tuhan kau perisai hidupku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Mengikuti takkan ku ragu, mengikuti ragu. Amin. Mengikuti, haleluya. Takkan ku ragu, mengikutimu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita baru saja mengikuti ibadah online Gereja GPDI Maranatha Malang. Saya bisa merasakan sukacita dan antusias yang luar biasa dari Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan kami harap juga Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube dan juga Facebook Gereja GPDI Maranatha Malang dan dibagikan ke semua sosial media yang Bapak Ibu miliki sehingga semua saudara dan kerabat kita boleh diberkati seperti kita di hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.